Sebuah kisah dan penjelasan mendalam tentang weton pahing, sebuah weton yang dalam pandangan Jawa sering dikaitkan dengan jalan hidup yang tidak mudah. Banyak orang yang lahir di weton ini harus menghadapi ujian demi ujian sejak dini, sehingga hidup mereka ditempa dengan cara yang tidak biasa. Cerita ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan sebagai bahan renungan. Bagi Anda yang lahir di weton pahing, atau memiliki keluarga dan orang terdekat dengan weton ini, semoga kisah ini bisa menjadi cermin dan penguat hati. Di balik ketegaran yang terlihat, sering tersimpan kelelahan dan luka yang tidak banyak diketahui orang lain. Sebelum lanjut, apabila Anda like, komen dan subscribe, saya doakan panjenengan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, weton pahing dalam kepercayaan Jawa bukan sekadar hitungan hari lahir, melainkan simbol awal perjalanan hidup seseorang. Pahing dipercaya membawa energi yang kuat, panas, dan tegas. Karena itulah, orang yang lahir di weton ini seringkali tidak menjalani hidup yang biasa-biasa saja. Sejak awal, hidup mereka seperti diarahkan untuk menghadapi banyak peristiwa besar, keputusan sulit, dan ujian yang membentuk mental lebih cepat dibandingkan orang lain. Dalam primbon Jawa, pahing sering dikaitkan dengan unsur api dan kekuatan batin. Unsur ini membuat pemilik weton pahing memiliki dorongan hidup yang keras, tidak mudah menyerah, tidak suka bergantung pada orang lain, dan cenderung berjalan dengan prinsip sendiri. Namun kekuatan ini bukan tanpa konsekuensi. Api yang besar jika tidak dikendalikan dapat membakar diri sendiri. Disinilah awal mula takdir berat itu dimulai. Sejak lahir, banyak orang pahing dipercaya membawa beban garis hidup yang lebih tebal. Mereka sering ditempatkan pada kondisi yang menuntut tanggung jawab lebih awal, baik dalam keluarga, ekonomi, maupun peran sosial. Bukan karena nasibnya buruk, tetapi karena secara batin mereka dianggap mampu memikul beban tersebut. Sayangnya, tidak semua orang pahing memahami hal ini sejak awal, sehingga hidup terasa tidak adil dan melelahkan. Bab awal ini juga menjelaskan bahwa pahing bukan weton yang diberi jalan lurus dan mulus. Hidup mereka penuh tikungan dan tanjakan. Ketika orang lain bisa memilih, orang pahing sering dipaksa keadaan untuk melangkah. Dari sinilah terbentuk karakter keras, mandiri, dan kadang terlihat dingin. Padahal, semua itu hanyalah bentuk pertahanan diri dari kerasnya hidup yang sudah dikenalnya sejak dini. Maka, weton pahing disebut sebagai gerbang takdir yang tidak biasa karena siapapun yang lahir di dalamnya sejatinya sedang memasuki perjalanan hidup yang penuh ujian kesadaran. Bab ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuka mata, bahwa jika kamu lahir di weton pahing, hidupmu memang dirancang tidak ringan. Namun di balik beratnya jalan itu, tersimpan potensi besar untuk menjadi pribadi yang kuat, matang, dan bernilai bagi banyak orang. Yang kedua, watak batin pahing, kuat di luar, letih di dalam. Setelah memahami bahwa weton pahing adalah gerbang takdir yang berat, kini kita masuk ke lapisan yang lebih dalam, watak batin pemiliknya. Orang pahing umumnya tumbuh dengan citra kuat di mata orang lain. Mereka terlihat tegas, tidak mudah mengeluh, dan seolah selalu siap menghadapi apapun. Kesan inilah yang membuat banyak orang mengira hidup mereka baik-baik saja, padahal sesungguhnya tidak sesederhana itu. Di balik ketegaran tersebut, batin orang pahing sering memikul kelelahan yang panjang. Mereka terbiasa menahan perasaan, menyimpan masalah sendiri, dan jarang meminta bantuan. Sejak awal hidup yang keras, mereka belajar bahwa mengandalkan diri sendiri adalah pilihan paling aman. Akibatnya, emosi sering dipendam terlalu lama hingga menjadi beban batin yang tidak terlihat oleh siapapun. Watak ini terbentuk bukan karena pilihan, melainkan karena keadaan. Seperti dijelaskan di bab 1, hidup pahing jarang memberi ruang untuk bersandar. Maka, mereka membangun tembok dalam diri, agar tidak mudah runtuh. Namun tembok ini juga membuat mereka sulit mengekspresikan kesedihan, kecewa, atau rasa takut. Disinilah letak paradoksnya, tampak kuat di luar, tetapi sering berperang sendirian di dalam. Orang pahing juga dikenal memiliki kepekaan batin yang tinggi. Mereka mudah merasakan perubahan suasana, membaca sikap orang lain, dan menangkap niat tersembunyi. Kepekaan ini sebenarnya adalah anugerah, tetapi jika tidak disadari, justru menjadi sumber kelelahan. Terlalu banyak memahami orang lain sering membuat mereka lupa menjaga diri sendiri. Bab ini menegaskan bahwa kekuatan orang pahing bukan berarti tanpa luka. Justru karena kuatlah mereka sering tidak diperhatikan. Maka penting bagi pemilik weton pahing untuk mulai mengenali batinnya sendiri, belajar beristirahat secara jiwa, dan memahami bahwa meminta bantuan bukan tanda kelemahan. Kesadaran inilah yang kelak menjadi bekal penting untuk menghadapi bab-bab ujian berikutnya dalam perjalanan hidup mereka. Yang ketiga, setelah memahami batin orang pahing yang tampak kuat namun menyimpan kelelahan, penjelasan ini berlanjut pada kenyataan hidup yang mereka hadapi sejak awal. Banyak pemilik weton pahing merasa hidup tidak memberi waktu yang cukup untuk bersiap. Sejak usia muda, keadaan sudah menuntut mereka untuk berpikir dewasa, mengambil keputusan besar, dan memikul tanggung jawab yang seharusnya belum datang. Inilah awal dari jalan hidup yang terasa berat dan panjang.
Kesulitan tersebut sering muncul dalam berbagai bentuk, terutama pada masa kecil dan remaja. Kondisi ekonomi keluarga yang terbatas, peran sebagai penopang keluarga, atau situasi yang memaksa mereka mengalah demi orang lain menjadi cerita yang berulang. Dalam keadaan seperti ini, orang Pahing belajar bertahan tanpa banyak suara. Mengeluh terasa sia-sia, karena hidup tetap menuntut untuk dijalani apa adanya. Tekanan hidup yang datang terlalu cepat membuat orang Pahing kehilangan banyak ruang untuk menikmati masa-masa ringan. Mereka menjadi terbiasa menghadapi masalah sendirian dan memendam beban tanpa tempat berbagi. Dari sinilah muncul sifat serius dan kaku, bukan karena tidak ingin bahagia, tetapi karena pengalaman mengajarkan bahwa hidup tidak bisa diperlakukan dengan sembarangan. Jalan hidup yang terjal ini juga membuat orang Pahing selalu waspada. Mereka cenderung berpikir jauh ke depan, penuh pertimbangan, dan sulit percaya bahwa sesuatu bisa berjalan mudah. Setiap langkah diambil dengan hati-hati karena mereka sudah terlalu sering belajar dari rasa sakit akibat kesalahan masa lalu. Hidup menjadi seperti perjalanan panjang yang penuh tanjakan. Meski berat, fase ini sesungguhnya adalah proses pembentukan. Jalan yang terjal melatih daya tahan dan keteguhan batin. Orang Pahing yang mampu melewati tahap ini akan memiliki kekuatan mental yang tidak mudah goyah. Disinilah mulai terlihat bahwa penderitaan awal bukanlah akhir, melainkan fondasi bagi peran besar yang perlahan disiapkan oleh hidup untuk mereka. Yang keempat, ujian relasi, dikhianati orang yang dipercaya. Setelah melewati jalan hidup yang terjal dan membentuk ketahanan sejak dini, orang Pahing tidak berhenti diuji. Ujian berikutnya sering datang melalui hubungan dengan orang lain. Ketika mereka mulai belajar percaya, membuka hati, dan berbagi perjuangan, justru disitulah cobaan muncul. Banyak pemilik weton Pahing merasakan bahwa luka terdalam dalam hidupnya bukan datang dari keadaan, melainkan dari manusia yang paling mereka percaya. Orang Pahing dikenal tulus dalam menjalin hubungan. Jika sudah percaya, mereka memberi dengan sepenuh hati tanpa banyak perhitungan. Namun ketulusan ini sering tidak diimbangi oleh lingkungan sekitar. Pengkhianatan, dimanfaatkan, atau dikecewakan oleh keluarga, sahabat, bahkan pasangan, menjadi pengalaman yang berulang. Ujian ini terasa jauh lebih menyakitkan karena datang setelah mereka berjuang keras membangun kepercayaan. Pengalaman pahit dalam relasi membuat orang Pahing semakin menutup diri. Tembok batin yang sebelumnya dibangun untuk bertahan kini semakin tinggi. Mereka menjadi selektif, sulit percaya, dan cenderung menjaga jarak. Bukan karena membenci manusia, tetapi karena terlalu sering terluka saat berharap. Luka-luka ini menumpuk dan memperdalam rasa lelah yang sudah ada sejak awal perjalanan hidup. Di titik ini, banyak orang Pahing mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Mereka merasa sudah berusaha jujur, setia, dan bertanggung jawab, namun tetap disakiti. Rasa keadilan dalam hidup pun dipertanyakan. Perasaan sepi di tengah keramaian menjadi hal yang biasa, karena tidak semua orang mampu memahami kedalaman batin mereka. Meski menyakitkan, ujian relasi ini sejatinya membawa pelajaran penting. Orang Pahing diajarkan untuk mengenali batas, memahami bahwa tidak semua orang layak diberi kepercayaan penuh, dan belajar mencintai dengan bijaksana. Dari pengkhianatan inilah mereka perlahan dibentuk menjadi pribadi yang lebih matang, tidak mudah goyah, dan siap melangkah ke ujian hidup berikutnya yang tidak kalah berat. Yang kelima, rezeki ada, tetapi tidak pernah mudah. Setelah berkali-kali diuji melalui hubungan dan kepercayaan, ujian orang Pahing berlanjut pada urusan rezeki dan kehidupan materi. Banyak pemilik weton Pahing merasakan bahwa hidup mereka tidak pernah benar-benar kekurangan rezeki, tetapi rezeki itu hampir selalu datang dengan jalan yang berat. Tidak ada yang instan, tidak ada yang jatuh dari langit tanpa usaha panjang. Semua harus ditebus dengan kerja keras, kesabaran, dan seringkali pengorbanan. Orang Pahing jarang merasakan fase hidup yang benar-benar nyaman dalam waktu lama. Saat satu masalah ekonomi selesai, sering muncul tanggung jawab baru yang menguras tenaga dan pikiran. Rezeki yang datang pun kerap langsung habis untuk kebutuhan keluarga, kewajiban, atau membantu orang lain. Seolah hidup menguji seberapa kuat mereka memegang amanah, bukan seberapa banyak yang bisa dikumpulkan. Kondisi ini membuat orang Pahing terbiasa bekerja lebih keras dibandingkan kebanyakan orang. Mereka tidak mudah memilih jalan pintas dan cenderung menjauhi cara-cara yang tidak jujur. Meski lelah, ada prinsip batin yang kuat dalam diri mereka, rezeki harus bersih agar hidup tetap tenang. Prinsip inilah yang sering membuat langkah mereka terasa lebih lambat, namun sebenarnya lebih kokoh. Namun di balik beratnya perjuangan ekonomi, rezeki orang Pahing memiliki sifat yang khas. Apa yang mereka dapatkan biasanya bertahan lama dan membawa manfaat, meski jumlahnya tidak selalu besar. Sedikit demi sedikit, kehidupan mereka dibangun dengan fondasi yang kuat. Hasil dari kerja keras itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi perlahan membentuk kestabilan yang tidak mudah runtuh. Bab ini menegaskan bahwa kesulitan rezeki bukan tanda kegagalan orang Pahing. Justru disitulah letak ujiannya, apakah mereka tetap jujur, sabar, dan rendah hati saat hidup tidak mudah. Bagi yang mampu bertahan,
fase ini akan menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna cukup, syukur, dan kekuatan sejati yang tidak diukur dari harta semata. Yang keenam, titik patah, saat banyak yang tidak kuat. Setelah bertahun-tahun berjuang dalam urusan rezeki yang tidak pernah mudah, orang Pahing perlahan mendekati fase paling berat dalam hidupnya, titik patah. Ini adalah masa ketika tubuh masih berjalan, tetapi batin mulai tertinggal. Kelelahan yang selama ini dipendam, luka relasi yang tidak sembuh, serta tekanan ekonomi yang datang silih berganti akhirnya menumpuk menjadi beban yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Pada fase ini, orang Pahing sering merasa kosong dan kehilangan arah. Bukan karena mereka lemah, melainkan karena terlalu lama kuat sendirian. Mereka mulai mempertanyakan untuk apa semua perjuangan ini dilakukan, sementara hasilnya terasa tidak sebanding dengan pengorbanan. Senyum masih bisa dipasang, aktivitas tetap berjalan, tetapi di dalam hati muncul rasa hampa yang dalam. Banyak orang Pahing jatuh pada kelelahan batin yang tidak disadari oleh lingkungan sekitar. Karena sejak awal terbiasa terlihat tegar, tidak banyak yang menyangka bahwa mereka sedang berada di ambang batas. Justru di fase inilah banyak dari mereka merasa paling sendirian, karena tidak tahu kepada siapa harus berbagi tanpa merasa menjadi beban bagi orang lain. Titik patah ini menjadi momen krusial. Ada yang berhenti melangkah dan kehilangan semangat hidup, ada pula yang tersesat dalam kemarahan atau keputusasaan. Inilah alasan mengapa dikatakan tidak semua orang kuat menjalani takdir Pahing. Bukan karena jalan hidupnya salah, tetapi karena bebannya terlalu lama dipikul tanpa jeda dan tanpa penguatan batin. Namun titik patah bukan selalu akhir. Bab ini menjadi pengingat bahwa saat seseorang menyadari batasnya, disitulah sebenarnya kesempatan untuk berubah mulai muncul. Jika orang Pahing mampu berhenti sejenak, mengenali lukanya, dan menerima bahwa dirinya juga manusia yang boleh lelah, maka fase tergelap ini justru bisa menjadi pintu menuju kebangkitan yang selama ini tertunda. Yang ketujuh, kebangkitan Pahing, dari luka menjadi kekuatan. Setelah melewati titik patah yang menguras seluruh tenaga batin, orang Pahing yang mampu bertahan biasanya memasuki fase kebangkitan. Kebangkitan ini tidak datang secara tiba-tiba, melainkan perlahan, dimulai dari kesadaran bahwa hidup tidak bisa terus dijalani dengan cara lama. Mereka mulai memahami bahwa terlalu lama menanggung segalanya sendiri justru melemahkan, bukan menguatkan. Pada fase ini, orang Pahing mulai berdamai dengan masa lalu. Luka pengkhianatan, kegagalan, dan kelelahan tidak lagi dilawan, tetapi diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Penerimaan ini bukan tanda menyerah, melainkan bentuk kedewasaan batin. Dari sini, beban yang dulu terasa menghimpit perlahan berubah menjadi pelajaran yang menguatkan jiwa. Kebangkitan orang Pahing juga terlihat dari cara mereka memandang hidup. Mereka tidak lagi mengejar pengakuan atau membuktikan diri kepada siapapun. Fokus bergeser pada ketenangan batin dan makna hidup. Prinsip hidup menjadi lebih sederhana, namun lebih dalam. Mereka belajar memilih mana yang perlu diperjuangkan dan mana yang harus dilepaskan. Dari luka-luka yang pernah dialami, tumbuh empati yang kuat. Orang Pahing yang bangkit biasanya menjadi pribadi yang bijaksana, pendengar yang baik, dan penopang bagi orang lain. Mereka memahami penderitaan tanpa perlu banyak kata, karena pernah berada di titik terendah. Inilah kekuatan sejati yang tidak dimiliki semua orang. Bab ini menegaskan bahwa tidak semua orang Pahing runtuh di titik patah. Mereka yang mampu bangkit justru lahir kembali sebagai pribadi yang matang dan disegani. Takdir berat yang dulu terasa seperti kutukan, perlahan berubah menjadi sumber kekuatan. Dari sinilah orang Pahing siap melangkah menuju tahap akhir perjalanan hidupnya dengan kesadaran yang lebih utuh. Yang kedelapan, pesan leluhur, takdir berat bukan kutukan. Setelah melewati kebangkitan batin, orang Pahing mulai memahami bahwa seluruh perjalanan hidupnya sejak awal bukanlah rangkaian penderitaan tanpa makna. Ujian demi ujian yang datang silih berganti ternyata membentuk kesadaran yang tidak dimiliki semua orang. Di titik ini, mereka mulai melihat hidup bukan lagi sebagai beban, melainkan sebagai amanah yang harus dijalani dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Dalam kearifan Jawa, leluhur mengajarkan bahwa takdir berat tidak pernah diberikan secara sembarangan. Beban besar hanya dipanggulkan kepada jiwa yang dianggap mampu memikulnya. Orang Pahing dipercaya termasuk golongan ini. Mereka ditempa melalui kesulitan agar kelak mampu menjadi penyangga, penenang, dan penerang bagi lingkungannya. Hidup mereka tidak ditujukan untuk bersinar sendirian, tetapi untuk memberi makna bagi banyak orang. Kesadaran ini mengubah cara orang Pahing melangkah ke depan. Mereka tidak lagi melawan takdir, tetapi berjalan seiring dengannya. Doa menjadi lebih jujur, usaha lebih ikhlas, dan harapan lebih tenang. Mereka memahami bahwa hidup tidak selalu harus menang, cukup dijalani dengan lurus dan penuh niat baik. Disitulah letak ketentraman yang selama ini dicari. Penutup perjalanan ini juga menjadi pesan bagi siapapun yang lahir di weton Pahing agar tidak membandingkan hidupnya dengan orang lain. Jalan setiap manusia berbeda, dan jalan Pahing memang lebih sunyi serta menanjak. Namun justru di jalan inilah keteguhan, kesabaran, dan kebijaksanaan tumbuh dengan kuat. Apa yang diperoleh mungkin tidak gemerlap,
tetapi bernilai dalam dan bertahan lama. Sebagai penutup, ingatlah satu hal, takdir berat bukan kutukan, melainkan kepercayaan dari kehidupan. Jika kamu lahir di weton pahing, jangan takut dengan jalanmu sendiri. Selama langkahmu lurus, hatimu bersih, dan niatmu baik, semua lelah akan menemukan maknanya. Pada akhirnya, kamu tidak hanya berhasil melewati hidup, tetapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang akan dikenang jauh setelah langkahmu berhenti. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.